We come to you, Jesus. Come to you, Father. Bring our hearts, we bring our life as an offering to you. Because you are more than enough to us. That's why we want to praise you, we want to worship you. All of all. Church, let's sing. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world
aku Angelika Rahel, biasanya dipanggil Angel. Dan di sini aku ingin menceritakan tentang perjuangan aku untuk mendapat perguruan tinggi negeri selama ini. Dari perjuangan aku yang ini tuh panjang banget, dan aku benar-benar ngerasain adanya campur tangan Tuhan di hidup aku dari perjuangan aku buat dapat PTN ini. Dimulai dari waktu awal-awal SMA kelas 12, itu tuh teman-teman aku dan aku sendiri juga udah mulai cari-cari kuliah, mau kuliah di mana dan mau jurusan apa. Dan akhirnya aku milih buat ambil jurusan aktuaria di Universitas Indonesia. Tapi karena aku nggak dapet jalur undangan dari sekolah, jadi aku apply sendiri dari jalur undangannya UI pakai nilai rapot atau namanya tuh PPKB. Tapi setelah keluar pengumumannya aku gak diterima. Nah di situ aku agak sedih gitu karena aku pengen banget masuk UI tapi ternyata aku nggak dapet. Jadi aku sedih bentar, tapi aku lanjut lagi buat belajar UTBK atau jalur tes tulis untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah itu tuh mulai dari Maret sejak aku ditolak UI sampai bulan Agustus, sampai hari mau UTBK-nya itu aku belajar terus, benar-benar belajar terus. Tapi ternyata pas aku lihat pengumuman UTBK-nya ternyata aku juga gak dapat. Dan di situ tuh aku kayak sedih banget karena aku ngerasa usaha aku udah cukup loh, tapi kok aku tetap gak masuk ya. Apalagi aku ngeliat teman-teman aku yang kayaknya biasa aja tapi kok bisa keterima pas UTBK, dan itu tuh benar-benar bikin aku kayak nyesek, sedih gitu. Nah setelah jalur UTBK itu keluar pengumumannya dan aku nggak dapet, aku sedih, tapi aku coba lagi buat apply lagi ke jalur mandiri buat dapat perguruan tinggi negeri. Tapi kalau jalur mandiri itu lebih mahal karena ada biaya uang pangkal yang harus dibayarkan ke kampus-kampus yang nerima kita nanti. Nah, terus aku masukin ke 9 universitas. Tapi awal-awal aja tuh aku udah ketolak 6 universitas. Dan itu benar-benar bikin aku hopeless banget, kayak sedih banget karena aku pengen banget masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah terus sampailah akhirnya di tanggal 4 September itu tuh kayak hari finalnya gitu, kayak hari keputusannya aku dapat perguruan tinggi negeri atau aku harus masuk swasta. Karena tanggal 4 September itu aku tuh hari terakhir buat bayar swasta. Tapi di sisi lain aku masih nunggu 4 perguruan tinggi negeri lagi, pengumumannya hari itu juga. Nah singkat cerita, akhirnya aku pertama buka di PTN-A, aku nggak dapet juga. Terus aku buka di PTN-B, nggak dapet juga. Akhirnya aku buka di PTN-C, yaitu ITS di Surabaya. Ternyata puji Tuhan aku dapet. Di situ aku senang banget karena keinginan aku untuk masuk PTN tuh akhirnya dapat. Aku pas tahu aku keterima aku kaget banget, tapi aku juga bersyukur banget karena benar-benar jawaban doa aku kejawab gitu. Aku pengen banget masuk ITS, dan selain itu ternyata emang jawaban Tuhan jauh lebih indah dari pemikiran aku sendiri, pemikiran orang tua aku juga, karena aku bisa masuk ke ITS itu tanpa harus bayar uang pangkal, walaupun itu jalur mandiri. Dan dari cerita perjuangan aku buat masuk ke perguruan tinggi negeri, aku benar-benar diajarin satu hal oleh Tuhan, yaitu aku harus benar-benar sabar dan berdoa dan terus percaya sama Tuhan walau situasi dan kondisi aku tuh nggak memungkinkan untuk percaya gitu. Karena aku udah hopeless banget, ditolak banyak banget perguruan tinggi negeri. Jadi itu aja sih sharing aku. Semoga bisa memberkati banyak orang di luar sana. Makasih.
Thank you God, thank you Jesus. Selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami hari ini datang kepadamu. Kami mau nyatakan, kami mau selalu bersama denganmu. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take us higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, be with you forever, forever. With you, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau kami boleh beribadah hari ini, kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami puji Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak disembah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam Tuhan di kaki-Mu Bapa, mendengarkan setiap firman Tuhan yang dibagikan Tuhan. Dan kami berdoa jauhkan dari roh-roh ngantuk, jauhkan dari roh-roh yang memecahkan fokus Tuhan. Kami percaya kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai lidah dan bibir hamba biar betul-betul bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami undang Roh Kudus Tuhan yang hadir Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Atmosfernya Allah mengalir Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Allah hadir Bapa dimanapun kami berada, apapun keadaan hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Di dalam nama Yesus, buat teman-teman yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kembali lagi bersama YouTuber besar yang tidak punya YouTube channel, numpang aja di channel kalian ya. Thank you semuanya sudah memberikan saya ruang dan waktu ya. Thank you banget untuk tim BTKG, Battle Teens. Hari ini aku membawakan firman Tuhan lagi, sharing sedikit ya teman-teman ya, tentang apa yang aku alami dan aku rasakan di selama pandemi ini ya teman-teman ya. Dan ketika aku tanya sama Nato yang tunjuk aku untuk sharing, dia bilang, Chan, temanya adalah digital living, bagaimana kita hidup di dunia digital, ya kan, dan
bahkan bukan hanya hidup, tapi kita berlaku positif, teman-teman. Kita menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, mohon maaf ya, saya bukan manusia digital. Ya kalian tahu betapa gapteknya saya gitu kan. Aku tanya sama Nato, lu serius gitu ya? Lu salah kali gitu kan? Gua nggak punya Instagram, ada sih Instagram tapi followernya di bawah 1000. Gua bukan orang yang eksis, TikTok aja nggak main gitu ya. Terus apa digitalnya gua gitu kan? Tapi teman-teman, aku percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti ya, Tuhan ada maksud tertentu, dan hari ini yuk kita sama-sama belajar tentang digital living. Bukan belajar sih, aku sharing ya tentang apa yang aku alami, aku pelajari tentang dunia digital ini. Karena jujur teman-teman, selama pandemi banyak banget hal-hal menarik yang aku alami, hal-hal benar-benar baru yang aku alami teman-teman. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, aku mau kita buka yuk sama-sama di Kolose 1 ayat 16 teman-teman. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, teman-teman, kenapa aku bacain ayat ini teman-teman? Jujur ya, ketika aku mulai merenungkan tentang tema ini, cuman satu yang kepikiran pertama kali twing langsung muncul, yaitu seminar di 13 Juli 2019 tentang apa? Tentang digital cocaine. Di mana di dalam seminar itu kita belajar bagaimana kurang lebih iblis menggunakan digital itu luar biasa banget. Dia membuat kita belajar tentang pornografi, bahkan ketergantungan, juga game. Di situ ada syarat banget pesan-pesan iblis tentang pembunuhan, tentang kematian. But kita nggak bisa pungkiri teman-teman, hari ini, sekarang teman-teman, kita nggak bisa lepas dari dunia digital. Apalagi sekarang pertemuan-pertemuan dibatasi, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa main di taman, kita nggak bisa main bola, main basket, semua dibatasi. Yang ada hanya satu jalur teman-teman, yaitu digital. Nah, itu yang aku pikirin, terus gimana Tuhan? Nah, makanya aku percaya lewat Kolose 1 ayat 16 itu teman-teman, bahwa segala sesuatu sebenarnya diciptakan dari Tuhan teman-teman, untuk Tuhan juga teman-teman, untuk kemuliaan Tuhan. So aku percaya nggak ada sesuatu yang jelek banget, pasti segala sesuatu itu ada jeleknya dan ada baiknya. Dan aku percaya hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengambil peranan yang baik itu teman-teman. Bagaimana lewat kita menguasai dunia digital, kita bisa menjangkau anak-anak muda yang mengalami ketergantungan itu teman-teman. Tuhan pakai kita bukan hanya untuk main game, tapi benar-benar bisa menyelamatkan hidup orang, mewartakan kebaikan, menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka teman-teman. Aku percaya hari ini kita anak-anak muda pasti bisa. Karena apa? Karena dunia digital itu nggak jauh-jauh dari anak muda teman-teman. Kalian bisa bandingin, mungkin kalian lihat papa mama kalian di rumah kebingungan, gimana nih pakai laptop, pakai Zoom, pakai Webex. Karena aku mengalami teman-teman, bagaimana tanteku yang di rumah, dia adalah seorang guru dan dia harus ngajar lewat Zoom ya. Gimana aku yang setelin, aku yang ngajarin, kalau ada ujian aku yang ketikin gitu ya. Aku merasakan bahwa generasi di atas kita kesulitan atau at least ada kendala lah dalam menggunakan digital. Tapi kita nih anak-anak muda ya yang lagi nonton, yang lagi ibadah ini, pasti nggak jauh-jauh dari dunia digital dan pasti ngerti banget, aku percaya. Apalagi orang Jakarta, orang Kelapa Gading, pasti tahu. Dan aku percaya inilah saatnya kita untuk speak up anak-anak muda, untuk membantu, untuk melayani generasi di atas kita, atau bahkan mewartakan kebaikan Tuhan, menyatakan kalimat-kalimat positif di dunia digital. Dan inilah saatnya teman-teman, kita berkarya, kita punya sesuatu yang bisa kita sampaikan ke dunia teman-teman. Aku percaya kamu dan aku itu bisa. Amin. So, aku lanjut lagi cerita aku, bagaimana selama pandemi ini, apa yang terjadi nih sama aku gitu ya, apa yang aku alami gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, di tahun 2019,
aku punya mimpi untuk berbisnis. Sebenarnya aku suka banget berbisnis, teman-teman, dan pengen gitu, pengen punya bisnis gitu kan, pengen jualan, pengen seneng aja lihat orang tuh puas sama apa yang kita jual, puas sama apa yang kita kasih gitu kan, teman-teman. Tapi yang namanya gue gitu ya, masih terkenal namanya Ecan ya, masih wacana. So itu jadi wacana doang. Ya udah pengen gitu kan. Kapan jadinya ya nggak tahu gitu kan. Tapi satu hal yang aku pelajari di pandemi ini, dan aku tadi sebelum khotbah share sedikit ya sama kameramen Dito, bahwa pandemi ini bukan suatu yang betul-betul negatif, bukan sesuatu yang benar-benar nggak ada positifnya, benar-benar nyusahin, enggak, teman-teman. Bahkan di saat pandemi ini, kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita akan melihat bahwa di dalam pandemi ini ada peluang yang sangat besar, ada kesempatan yang bisa kita raih, teman-teman, ada sesuatu yang baru yang bisa kita kerjakan, teman-teman. Masalahnya adalah apakah kita sudah melakukan hal tersebut, menggali hal-hal baru, atau kita cuma bersungut-sungut di dalam hati sambil menunggu pandemi selesai, teman-teman. So, yang aku bilang adalah, yang aku yakini adalah selama pandemi ini kita meninggalkan rutinitas-rutinitas yang selama ini kita lakukan. Bener gak, teman-teman? Yang pertama, mungkin untuk yang pelayan Tuhan, kita pagi udah nggak usah bangun pagi lagi, ya kan? Udah nggak mesti prepare. Mungkin prepare, tapi ya sudah ada senggangnya, teman-teman, nggak terlalu sibuk, ya kan? Mungkin dulu ketika nggak ada corona, ada rapat ini, meeting ini, latihan itu, ribet, teman-teman. Kita udah nggak sempet lagi mikirin, aduh, hidup aku mau dibawa kemana, aduh, hidup gua mau ngapain ya, apa yang aku bisa keluarkan. Tapi di tengah pandemi ini, di saat mungkin kita terkurung di rumah, tapi percaya deh, kalau kita mulai menggali sesuatu yang baru, kita coba pikir lagi apa yang bisa kita lakukan. So, ada hal-hal banyak banget, teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan. Apalagi berkaitan dengan hal digital ini, teman-teman. Dan apa yang aku lakukan? Akhirnya aku suka banget. Ini agak endorse dikit ya, thank you ya YouTube ya, dan BTKG gitu ya, agak endorse dikit, nggak apa-apa. So aku suka banget sama sebuah roti, namanya roti Srikaya gitu ya. Dan aku makan itu dulu ketika aku tinggal di Glodok, dan aku bilang ini enak banget gitu kan, masa nggak ada di Kelapa Gading. Dan aku lihat di sana tuh rame banget gitu kan. So aku berpikir, apa gua bawa aja ya ke Kelapa Gading gitu kan, itu suatu hal yang baru. Dan tahu nggak, teman-teman, untuk buka toko roti aja yang harganya cuman 4.000 gitu ya, itu butuh waktu 1 tahun, teman-teman. Cuman bawa roti, jualan roti, itu bisa butuh waktu 1 tahun, bayangin, teman-teman. Seorang Ecan ya kan. So di pandemi ini aku benar-benar manfaatkan waktu aku, karena kebetulan aku banyak WFH juga, banyak di rumah juga, kita nggak bisa kemana-mana. Ya udah, aku pikirin konsepnya, tempatnya, aku mau apa ya di sini gitu ya, dan aku benar-benar libatin Tuhan. Kenapa, teman-teman? Jujur, aku takut karena aku nggak punya pengalaman berbisnis, aku nggak punya pengalaman sama sekali berjualan di depan publik. Maksimal pengalaman aku adalah berjualan di gereja gitu ya, jualan makanan, jualan kaos gitu kan, dan itu pasti banyak tante-tante yang baik juga ya kan, sebenarnya beli bukan karena suka produknya, tapi karena kasihan, mau memberkati gitu ya. Aku nggak ada pengalaman untuk benar-benar jual produk yang bagus, yang konsumen bisa beli, teman-teman. So ada ketakutan, tapi di satu sisi ada optimisme yang keluar, teman-teman. Dan akhirnya aku berdoa, jujur aku berdoa banget, Tuhan, kalau ini cuma datangin rugi, udah deh, mending nggak usah, mending aku tidur aja. Itu masih ada kata-kata negatif, teman-teman. Mending aku udahin daripada cuma rugi gitu, takut Tuhan gitu kan. Dan belum lagi effortnya, cost-nya yang aku harus keluarkan. But selama aku memikirkan hal itu, aku lihat ada kesejahteraan, teman-teman, di dalam hati aku bahwa kok kayaknya Tuhan bikin semakin yakin ya bahwa yuk buka, yuk bisa gitu kan. Dan aku percaya, aku mulai berpikir, dan aku nggak melakukan ini sendiri. Kebetulan aku sama pasangan aku, Ciren gitu kan, dan kita sama-sama berpikir
gimana ya membuat bisnis ini lebih baik. So kita mulai dari open PO dan di situ kita setia melakukannya, dimana setiap aku pulang kerja, jadi pagi aku kerja sampai jam 5. Nah, selesai jam 5 tahu nggak aku jadi apa, teman-teman? Aku jadi tukang roti, teman-teman. Aku bukan tukang roti, tapi tukang antar roti. Jadi setiap teman-teman yang pesen, aku kumpulin, terus aku anterin satu-satu nih ke Gading, ada yang ke Sunter, bahkan ada Citasya di Rawamangun. Aku setia, teman-teman, aku anterin gitu ya. Dan meningkat, aku lihat bahwa responnya baik. So, setelah itu kita coba beranikan, yuk kita mau sama-sama buka booth, kita mau sama-sama buka lapangan pekerjaan, teman-teman. Ini berani banget, aku nggak pernah kepikir sih bisa punya anak buah gitu ya, aku nggak kepikir banget. So akhirnya kita beraniin diri, yuk kita buka deh. Akhirnya kita nemuin tempat yang bagus, itu di Alfamart, Sumagung 3. Ya, kalau Steve nonton nih, pasti Steve tahu nih tempatnya, karena dia udah pernah ke sana. So, udah, itu adalah tindakan iman aku. Ya, setahun aku berwacana, setahun aku memikirkan itu, dan puji Tuhan di tahun ini aku benar-benar bisa wujudkan gitu ya, teman-teman. Tapi ada ketakutan nggak? Ada, teman-teman. Bayangin, gua nggak perhitungan gimana di tengah pandemi, orang-orang dipecat, tapi aku malah aku berani untuk buka bisnis, teman-teman. Gitu kan, di saat orang bilang, waduh ini ekonominya bakal susah, banyak orang-orang yang nggak punya duit gitu kan, banyak yang pengangguran bahkan. Tapi aku malah buka bisnis gitu, aku malah mewujudkan mimpi aku di tahun ini gitu kan. Bukannya tahun lalu yang masih banyak uangnya, tapi di tahun ini, teman-teman. So ya, singkat cerita, aku punya pegawai, teman-teman, anak buah lah, itu partner lah aku sebutnya, teman-teman. Jadi ada 2, yang satu adalah penjaga toko dan yang kedua adalah driver, teman-teman. Nah, di sini aku benar-benar merasakan bahwa bagaimana ketika kita maju, kita mengambil tindakan, kita bisa memberkati orang, teman-teman. Mungkin yang aku lakukan, aku cuman memberkati dikit banget orang gitu ya, maksudnya cuman partnerku yang jaga booth, pegawaiku yang jaga booth, sama yang driver, teman-teman. Tapi buat aku itu benar-benar meaningful banget, benar-benar aku senang banget, teman-teman, bisa berbagi, bisa menyediakan lapangan pekerjaan, teman-teman. Semua orang yang bekerja, ada 2 orang yang bekerja sama aku, itu awalnya adalah pengangguran, teman-teman. Jadi yang satu penjaga toko itu dia baru pindah dari Surabaya, dia nggak punya pekerjaan sama sekali, dan dia datang sama aku, dan aku berdoa, teman-teman, di setiap keputusan yang aku ambil benar-benar itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan puji Tuhan, aku menemukan satu pegawai, dan aku cari juga untuk driver yang antar roti gitu ya, dan aku juga menemukan gitu kan. Dan puji Tuhan, aku bisa balik lagi, teman-teman, memberkati dia. Jadi driverku ini juga salah satu ladang aku untuk memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Jadi aku punya driver, dia seorang tamatan SMA yang masih pengangguran. Awalnya dia driver ojek online, tapi akhirnya dia kena suspend dan dia menganggur. Dan aku bilang, ya sudah, yuk ikut aku, teman-teman. Dan menurut aku latar belakangnya cukup luar biasa. Kenapa? Karena dia punya punya masa lalu yang hampir mirip dengan aku. Jadi dia adalah seorang anak yang single parent. Orang tuanya baru aja meninggal, papanya, dan dia benar-benar mandiri lah, harus menghidupi dirinya, teman-teman. Dan di situ aku mulai share, teman-teman. Awalnya kaku banget, cuman kayak ya udah bos sama pegawai gitu kan. Tapi aku belajar bagaimana merangkul, bukan hanya hubungan bawahan sama atasan, tapi benar-benar, teman-teman, aku ajak dia ngobrol, aku perlakukan dia sebagai teman, bukan hanya sebagai bos dan bawahan, teman-teman. Dan aku pelan-pelan masukin nilai-nilai kerajaan Allah, bagaimana pekerja yang benar-benar aku muji dia, aku yakin dia bukan seorang yang gagal, dan aku percaya, teman-teman, dia bisa berhasil, dan di tangan Tuhan dia itu makhluk yang berharga, dia manusia yang berharga, teman-teman. So, di mana digital living-nya gitu ya? Gini, teman-teman, karena gue membuka bisnis itu, dan gue tahu bahwa
ini lagi PSBB gitu ya, so otomatis nggak mungkin ada orang kucuk datang beli roti di gue, dan itu ngebum rame gitu kan, nggak mungkin. Mungkin ada, tapi ya 1-2 orang gitu kan, karena kan nggak berani juga kan. So di situ gue belajar mendigitalize produk gue, dalam arti yuk gimana caranya orang nggak perlu tahu gue di mana, maksudnya nggak perlu tahu booth gue di mana, tapi orang tahu bahwa gue jual roti Srikaya loh di Kelapa Gading. So gue belajar bikin Instagram roti kondut ya, jangan lupa di follow ya. Terus gue juga belajar bikin caption, nah itu sepele sih. Yang penting gue belajar masukin produk gue di GoFood, di GrabFood yang daftarnya bener-bener ribet dan lama banget. Dan kita belajar juga desain, pokoknya benar-benar kita memanfaatkan banget dunia-dunia digital ini yang sebelumnya, percayalah teman-teman, aku nggak pernah sentuh itu teman-teman, ya kan. Dan ya aku percaya gitu, di balik pandemi ini aku belajar sesuatu yang baru, makanya aku bisa sampein sama teman-teman. Nah, lanjut lagi soal bisnis ini gitu ya, ini bukan cuma soal bisnisnya aja gitu kan, sekaligus hobi aku, tapi aku bersyukur teman-teman ketika aku mewujudkan mimpi ini teman-teman, dan aku yakin bahwa ini akan berdampak sesuatu. Dan puji Tuhan teman-teman, lewat bisnis ini aku bisa setidaknya membuka 2 lapangan pekerjaan yang baru, ya kan. Aku mempekerjakan 2 orang untuk pegawai di toko dan juga untuk driver, dan it's amazing gitu teman-teman, di usia yang muda itu kan, sekarang bisa panggil aku pengusaha muda, ya kan. Dan buat aku itu bener-bener bukan suatu kesombongan, tapi bener-bener bisa grateful banget di usia yang masih segini. Aku bisa mulai memberkati orang, aku bisa mulai mempekerjakan orang, dan pastinya aku berkomitmen untuk menjadi bukan bos, tapi benar-benar sebagai sebagai leader lah, maksudnya sebagai pengayom. Aku nggak mau dianggap bos, tapi benar-benar kita friendly di sana. Dan yang terpenting lagi lewat bisnis ini teman-teman, bukan hanya keuntungan saja, tapi benar-benar kita komitmen, aku sama pacar aku komitmen bahwa kita mau memberkati teman-teman, seseorang, adiknya teman aku dalam pendidikannya teman-teman. Kita benar-benar sisihin sebagian dari keuntungan kita untuk menopang orang tersebut teman-teman. So ibaratnya kalau bahasa gaulnya itulah jalan ninjaku, ya kan. Aku bersyukur lewat apa yang Tuhan taruh dalam hati aku lewat pandemi ini juga teman-teman, bagaimana biasanya kan aku nggak akan sempat mikirin seperti itu karena habis buat rapat dan segala macamnya gitu kan. Nah, di saat pandemi ini aku bisa berbuat lebih untuk memberkati orang lain, dan aku percaya teman-teman, apa yang aku pelajari dari kesaksian aku hari ini teman, ada 2 hal yang aku mau bagiin buat teman-teman. Yang pertama adalah jangan ragu untuk memulai teman-teman. Apa yang hari ini engkau sedang pikirkan, apa yang ada rencana mungkin yang Tuhan taruh dalam hatimu, jangan pernah ragu untuk memulai. Percayalah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ketika aku merenungkan itu, aku dapat banget kata-kata itu teman-teman. Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. So teman-teman, kenapa aku ambil ayat ini teman-teman? Ingat, kita semua, identitas kita adalah terang dunia teman-teman. Kamu dan aku adalah terang dunia yang dilihat bisa sama semua orang teman-teman. So apa hubungannya sama jangan ragu memulai? Percayalah bahwa kita semua tuh ditakdirkan, Tuhan taruh tugas untuk memberkati orang, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, untuk menjadi kesaksian Tuhan. Dan inilah saatnya teman-teman. Dan aku percaya sesama lampu, sesama terang itu tidak didekatkan teman-teman, tapi menyebar teman-teman. Ada satu panggilan yang berbeda, nggak mungkin 2 buah lampu didekatkan untuk menerangi gitu teman-teman ya. Tapi pasti ada posisi-posisinya masing-masing teman-teman, dan aku percaya teman-teman, mungkin aku nggak minta semuanya berjualan gitu ya, pasti berbeda teman-teman, tapi teman-teman bisa lakukan banyak hal yang bisa memberkati dan yang bisa membawa dampak buat orang lain teman-teman. Contohnya apa? Simple banget teman-teman. Teman-teman bisa hal yang paling kecil ya, teman-teman bisa dengan sabar bantu orang tua kalian kalau ada yang nggak ngerti, belajar
tentang digital. Bantulah sesama kalian yang mungkin, wah ini gimana cara download ini, download itu, bantu dengan sabar teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang punya konsep lain, teman-teman mau buat TikTok, teman-teman mau buat Instagram, silahkan teman-teman kreasikan teman-teman diri kalian, karena memang kalian anak digital teman-teman. Inilah saatnya untuk kalian berkarya teman-teman. Ada satu cerita yang aku juga lagi lakuin beberapa hari ini. So aku punya teman, dia teman SMP aku, udah lama banget nggak kenal. Beberapa waktu lalu kita saling follow-followan IG dan aku tahu dia lagi merintis karir jadi YouTuber food, makan gitu ya. Dari nol banget teman-teman. Apa yang aku lakukan? Aku mendukung dia teman-teman. Simple. Jadi dia bikin video. Setelah itu kan dia akan rilis ke YouTube. Nah setelah itu dia akan WhatsApp nih teman-teman. Dia akan blast WhatsApp. Intinya minta ditonton videonya gitu kan. Dan aku belajar untuk memberikan memberikan semangat untuk dorongan. Aku bilang sama dia, namanya David, ini gue udah download video lu, gue udah nonton video lu, bahkan aku kasih masukan, semangat, jangan patah menyerah. Aku bilang gitu kan, ayo gue pastikan akan ada satu orang at least yang menonton, yaitu gue. Dan aku berkomitmen teman-teman. Nah aku percaya kita semua punya jalan yang berbeda, tapi aku mau bilang bahwa yuk, mumpung lagi pandemi nih, mumpung lagi nggak ada rutinitas yang terlalu mengikat gitu ya, yuk kita pikirin lagi apa ya yang kita bisa berbuat lewat digital ini teman-teman. Dan aku percaya banyak banget hal yang bisa kalian perbuat, kalian lakukan teman-teman di masa saat ini. Yang kedua adalah, sekecil apapun yang kita lakukan, percayalah itu pasti berdampak teman-teman. Kita mau buka yuk di Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin teman-teman. Nah, poin yang terakhir yang aku pelajari dari pandemi ini teman-teman, sekecil apapun yang kita lakukan, itu percayalah pasti berdampak teman-teman. Tuhan selalu ajarkan teman-teman untuk kita mulai dari hal yang simple teman-teman. Kita setia pada perkara-perkara yang kecil teman-teman. Di ayat ini mungkin teman-teman udah sering dengar perihal biji sesawi teman-teman. Tapi di sini aku mau remember teman-teman, mau sharing sama teman-teman bahwa kita mulai dari hal yang kecil loh teman-teman. Teman-teman nggak usah pikirin hal-hal yang besar, tapi teman-teman mulailah melangkah dengan hal-hal yang simple yang teman-teman bisa lakukan teman-teman. Seperti yang aku tadi bahas di poin sebelumnya. So, ayo anak-anak muda, aku percaya, balik lagi aku teringat pada quotes aku yang tahun lalu gitu ya, bahwa Kristen itu keren. Anak-anak muda di tempat ini, BTKG itu harus maju. Aku percaya Tuhan pasti tempatkan kalian talenta yang luar biasa, terutama di dunia digital ini. Aku mau ajak teman-teman melihat dari sudut pandang yang lain tentang pandemi ini. Bukan hanya bicara soal bencananya aja, bukan hanya bicara soal kebosanan, bicara soal sakit penyakit aja, tapi yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih positif teman-teman. Bahwa di sana ada rencana yang Tuhan juga siapkan untuk teman-teman, ada peluang, ada kesempatan yang bisa teman-teman raih, ada yang selama ini yang teman-teman mungkin gak bisa keluar karena teman-teman capek sama rutinitas teman-teman. Ini saatnya teman-teman kita melakukan hal yang positif, apalagi dengan dunia yang digital ini teman-teman. Yuk sama-sama, aku percaya kamu dan aku sama-sama bisa, karena bukan kita yang hebat, tapi karena Tuhan kita yang keren. So, thank you untuk hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mau datang ke hadiratnya teman-teman. Thank you banget buat Jerry yang sudah membawakan sharing firman Tuhan untuk kita semua. Aku harap dari sharing ini mampu menguatkan iman setiap kita dan juga pengenalan akan Kristus yang kita bangun setiap hari. Aku juga ingin menyampaikan welcome untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online Battle Teens Kelapa Gading. Stay tune dengan kita, karena setiap minggunya kita akan ada ibadah di jam yang sama dan juga di platform yang sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyerahkan
kehidupan kita ke depan di dalam tangan Tuhan, dan mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Aku ajak setiap jemaat untuk kita sama-sama mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Bapa, biar berkat-Mu Tuhan tercurah untuk anak-anak-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah online Battle Teens Kelapa Gading Tuhan. Biar ada penyertaan Tuhan di dalam studi mereka, biar ada penyertaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Biar mereka diletakkan untuk menjadi berkat dan terang di dalam keluarga Tuhan dan di dalam lingkungannya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan yang memegang rencana yang terbaik untuk kami semua. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih sayang oleh anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus beserta dengan kita semua, mulai dari hari ini kekal sampai sepanjang masa. Untuk setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, happy holiday. See you next week on same channel. Bye guys.